Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik, apa kabar? Kita berjumpa kembali hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik. Dan telah hadir di tengah-tengah kita Pastor Yohanes Budi Raharjo STB. Saya Bernadette Marita akan menemani Pastor Budi dan Anda semua selama 1 jam ke depan dalam pekan biasa kelima hari ini. Kita menyapa Pastor Budi yang sudah hadir di studio untuk Anda hari ini. Salam damai Pastor Budi. Salam damai Marita dan semua pemirsa pendengar dimanapun Anda berada. Baiklah. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita awali jumpa kita hari ini dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Pastor Budi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber hidup manusia, Engkau mengajarkan kepada kami bahwa kehidupan kebahagiaan ada pada orang yang berbuat baik, sedangkan penderitaan kesusahan menimpa orang yang bertindak tidak baik, yang tidak jujur, yang curang dan jahat. Maka kiranya sabdamu ini mengajarkan kami dan menguatkan kami untuk senantiasa bertindak taat dan jujur, menjadi orang yang makin berhikmat. Dengan demikian kami makin menemukan kepenuhan hidup kami. Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Antifon pembuka kita untuk hari ini adalah, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Menurut kalender liturgi, bacaan hari ini diambil dari kitab Kejadian 3 ayat 9 sampai 24. Pada suatu hari di Taman Eden, Tuhan memanggil manusia dan bersabda kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Tuhan bersabda, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikan buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Maka bersabdalah Tuhan kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu memperdayakan aku, maka ku makan buah itu." Lalu bersabdalah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah yang akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Dan kepada perempuan itu Tuhan Allah bersabda, "Susah payahmu waktu engkau mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu sabdanya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan buah pohon yang telah kularang untuk kau makan, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rejeki dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput
duri akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Bersabdalah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Tuhan Allah menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan pohon kehidupan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, sekarang marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan Mazmur tanggapan. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, sebelum bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari sedia kala sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Engkau mengembalikan manusia kepada debu, hanya dengan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Engkau menghanyutkan manusia seperti orang mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi tumbuh dan berkembang, di waktu petang sudah lisut dan layu. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Sahabat Oase Rohani Katolik, sekarang marilah kita simak Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 8 ayat 1-10 yang akan disampaikan oleh Pastor Budi untuk kita semua. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sejumlah besar orang mengikuti Yesus. Karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti yang ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu Yesus mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur,
lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka mempunyai juga beberapa ikan. Sesudah mengucap berkat atasnya, Yesus menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Akhirnya Yesus segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik, setelah kita menyimak bacaan-bacaan atau firman-firman Tuhan pada hari ini, kita akan menyimak permenungan yang akan disampaikan oleh Pastor Budi untuk kita semua. Pastor, dari firman Tuhan hari ini, kabar sukacita apakah yang ingin disampaikan kepada sahabat Oase Rohani Katolik? Baik, Marita, para pemirsa, pendengar, dimanapun Anda berada. Mari kita mulai dengan menyimak bacaan yang pertama dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian yang tentu Anda semua saya yakin familiar, kenal dengan baik. Cerita tentang Adam dan Hawa. Kita perlu sedikit memberikan catatan di sini. Kita yang sudah lahir dalam zaman modern sekarang ini, biasanya memikirkan sesuatu yang benar adalah berhubungan dengan sebuah fakta, ya, sebuah kejadian yang terjadi kenyataan, begitu baru dikatakan itu yang benar. Kalau kita membaca kitab suci, sebetulnya lebih memberikan pesan tentang kebenaran mengenai manusia itu sendiri. Maka dalam cerita di dalam kitab Kejadian tentang Adam dan Hawa, janganlah kita memikirkannya seperti kita mau membaca buku sejarah. Sejarah entah mungkin sejarah dulu Kerajaan Majapahit, Singosari atau Diponegoro dan pahlawan revolusi dan sebagainya. Bukan seperti itu. Juga bukan kita membacanya karena kita sudah dibesarkan dalam dunia ilmiah, adalah tentang laporan ilmiah tentang asal-usul manusia. Bukan itu. Karena kalau kita memahaminya seperti itu, lalu kita tidak bisa mengapresiasi pesan, makna, kebenaran yang mau disampaikan oleh penulis kitab ini. Ya, bahkan ada yang merasa perlu menolaknya. Wah, ini udah nggak benar cerita beginian, ya, karena nggak ada faktanya, bukan sejarah, bukan laporan ilmiah dalam arti yang kita pahami, lalu ditolak. Yang kita perlu perhatikan, sekali lagi, kitab suci pertama-tama menyangkut pesan mengenai kebenaran tentang kita manusia. Siapakah kita ini manusia? Nah, itu jawabannya bisa macam-macam. Ya. Untuk apa kita ada di dunia ini? Jawabannya juga bisa macam-macam. Dan kita manusia seperti dalam sejarah pemikiran umat manusia seperti boleh dibilang mencari-cari untuk menjawab semua pertanyaan yang fundamental itu. Dan kitab suci membantu kepada kita memberikan terang. Siapa itu manusia? Kalau kita membaca kitab Kejadian dalam kisah Adam dan Hawa, jelas kita langsung bisa dapat pencerahan manusia itu adalah makhluk. Dia adalah creature, bagian dari creation, penciptaan. Dia makhluk yang diciptakan. Dan ada yang
menciptakan Sang Pencipta. Khalik itu Tuhan yang menciptakan. Ya. Lalu dari situ sudah mengerti posisi kita sebagai makhluk dan ada Sang Pencipta. Lalu untuk apa kita hidup di dunia? Dan dalam cerita di kitab Kejadian, Adam dan Hawa, Tuhan memberi hidup supaya manusia hidup dan berkembang. Berkembang biaklah, bertambah banyaklah, kuasailah bumi. Itu diberikan untuk kita manusia, untuk pengembangan diri, untuk kebahagiaan, untuk ambil bagian dalam karya penciptaan Tuhan, untuk bahkan kepenuhan hidup kita. Nah, disinilah cerita tentang Adam dan Hawa yang sudah sangat familiar bagi kita semua. Kita renungkan lagi hari ini, bisa memberikan lagi satu pencerahan yang baru. Bisa membuat kita makin memahami siapa diri kita, untuk apa kita hidup, ya, tujuan hidup kita. Dan sungguh cerita ini, kisah ini, sebuah kisah yang luar biasa. Kalau di dalam Injil, kita mendengar Yesus sendiri ketika mengajarkan tentang kebenaran, tentang kerajaan Allah. Yesus kan mengumpulkan dalam banyak kisah, perumpamaan. Kita tahu ada kisah tentang bapa yang punya 2 anak, ya. Lalu anaknya itu yang bungsu itu menjual segala macam foya-foya, hidup menderita, lalu baru insya pulang. Kalau Yesus bilang sebuah cerita, itu kan bukan satu fakta. Yang kejadian begitu, ada seorang bapak punya 2 anak dan anaknya buat begitu, tidak. Tapi cerita itu mau menyampaikan pesan, gambaran. Manusia itu yang seperti si bungsu itu, ya, yang menyalahgunakan apa-apa yang baik yang diberikan oleh bapaknya. Dan bapak itu melukiskan Allah itu, ya, yang penuh kebaikan selalu kepada anaknya. Dan ketika anaknya juga pulang bertobat, ia tidak menghukum, tetapi memberi kerahiman, menyambut, memulihkan martabatnya. Itu kisah seperti itu yang mesti kita pahami ketika membaca ini. Dan dalam banyak perumpamaan lain, Yesus juga mengajarkan tentang perumpamaan mengenai kerajaan Allah. Misalnya seperti sebuah biji yang ditanam, lalu menghasilkan buah, ya, dan nanti ada waktu memanen. Semua itu membuat kita mengerti, oh, Allah itu yang punya ladang, ya, kita ini tuayannya, dan ia mengharapkan kita menghasilkan buah yang baik, dan pada waktu memanen itu, pada waktu akhir zaman atau juga akhir hidup kita, Tuhan mau mengumpulkan yang baik itu ke dalam lumbungnya, ke dalam surganya, ya. Nah, seperti itulah sekali lagi kita mesti memahami kisah dalam Kejadian tentang cerita juga Adam dan Hawa. Dan kalau dipahami seperti itu, bisa banyak hal yang menarik yang muncul menjadi insight, mencerahkan kita untuk kita memahami siapa kita manusia, untuk apa kita hidup di dunia, dan dari situ kita tahu tujuan apa yang mesti kita lakukan, jalan mana yang mesti kita tempuh, supaya kita hidup, ya, bahkan hidup dalam kepenuhannya, seperti yang Tuhan rencanakan. Coba Anda perhatikan di dalam kisah tadi itu, ada kata berulang kali tentang susah payah. Itu dikatakan kepada pertama wanita itu. Dikatakan susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak dan seterusnya. Lalu kepada pria itu, dengan susah payah, dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezeki dari tanah seumur hidupmu. Jadi, dari keadaan yang tadinya baik adanya dalam kisah penciptaan itu, bab 1, bab 2, semua baik adanya. Sekarang di sini susah adanya, ya. Dan di situ sudah membantu kita menangkap pesan
realitas tentang hidup manusia. Apa yang membuat manusia itu, wanita dan pria itu, perempuan, laki-laki itu susah? Karena mereka melakukan tindakan yang melanggar. Ada sesuatu yang dilanggar, yang dikatakan ini semua boleh, kecuali ini. Jangan, ya ada kata jangan. Nah, jangannya itu dilanggar. Karena dipikir, dibujuk si ular itu, ada godaan. Dan kemudian menarik kelihatannya, ya, dan akhirnya menyetujui godaan itu, usulan itu. Dan ada yang dilanggar dengan pikiran, mungkin kalau kulakukan, kalau ku makan itu, kalau ku dapatkan itu, aku jadi lebih baik. Ya, ada yang ingin dipenuhi, ada yang ingin dipuaskan, ya, ada ingin yang didapat. Tapi ternyata ketika sudah dilakukan, didapat, bukan sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang lebih baik, tidak juga yang tetap baik, tetapi kemudian menjadi susah payah. Dan diceritakan, nah itulah insight-nya menarik sekali dalam bahasa manusiawi ketika kedengaran Allah jalan, ya, dan Allah memanggil. Ya, mereka apa reaksinya sekarang? Bukan gembira, tetapi takut. Itu sudah satu insight, ya, ada yang tidak benar. Bayangkan kalau kita dipanggil siapa, apalagi dipanggil kayak presiden, ya, wah, presiden panggil kamu loh, wah senangnya kayak apa, ya kan? Wah, siapa? Oh, raja panggil kamu, wah senangnya kayak apa? Oh, nggak ada orang. Tapi kalau memang ada orang yang bersalah, ya, ada orang yang bersalah dan dipanggil, nah biasanya dia mungkin mulai cari cara untuk menghindar, untuk bersembunyi, keringat dingin. Ada yang salah di situ pasti. Dan di situ sudah menjelaskan mereka merasa malu, mereka bersembunyi, merasa malu. Kalau sesuatu yang tidak baik dilakukan, membuat orang merasa malu. Kalau sesuatu yang baik dilakukan, orang merasa gembira, ya, malah ingin lihat ini perbuatanku dan orang lain semua bisa melihatnya dan Tuhan melihatnya, ya. Jadi disitulah ada macam hukum dalam kehidupan kita, boleh dibilang hukum kodrat, hukum alam. Kita belajar sejak SMP, seingat saya, ya, sudah belajar, nggak tahu kalau sekarang SD sudah belajar, ya, kayak ada hukum Newton, ya, itu SMP atau SMA, ya, sudah lupa ini, hukum Newton, hukum alam itu, ya, dan Newton memberikan dalil-dalil ini realitasnya di alam. Dia katakan, saya masih ingat ada hukum inersia, ya, sekali satu massa itu bergerak, maunya gerak terus. Sekali dia memang berhenti, maunya berhenti terus. Kelembaman, inersia, ya. Itu ya realitas, adanya begitu. Hukum itu udah macam, ya sekali lagi di sini kayak fakta, ya, kebenaran. Dan kalau diberi gaya, massa itu diberi gaya, maka Newton mengatakan massa itu akan memperoleh percepatan. Wah, sebesar gaya yang diberikan. Seperti itu, percepatan artinya makin cepat dan makin cepat. Lalu hukum yang ketiga, Newton mengatakan, kalau sesuatu dikenakan aksi akan memberikan reaksi, ya, di mana sama besarnya reaksi itu dengan aksi yang diberikan. Nah, itu macam hukum-hukum alam yang dikenali, menyangkut soal fisik, materi, ya, benda alam, fisika, fisik. Demikian juga menyangkut hal-hal rohani, kehidupan jiwa, itu juga ada hukum-hukumnya. Hukum kodrat, hukum alam untuk jiwa. Kita bisa katakan seperti itu. Dan Allah mengatakan,
Ada yang baik dan ada yang jahat. Ada yang benar, ada yang salah. Ada right dan wrong. Ya. Ada yang good, ada yang evil. Dan macam hukum alam, kodrat untuk jiwa kita. Kalau kita melakukan yang baik, ya, melakukan yang benar, baiklah keadaan jiwa kita. Sedangkan kalau kita melakukan yang salah, buruklah keadaan jiwa kita. Ya. Dan ketika Adam, Hawa melakukan yang salah, yang Allah bilang jangan, itu pasti salah, keliru. Ya. Dan dilakukan, dilanggar, kemudian keadaan mereka menjadi tidak baik. Bersusah payah, sengsara. Bahkan ceritanya kemudian berakhir dengan kematian. Demikian maka satu insight yang sungguh kaya cerita kejadian itu. Ya. Dan kalau memahaminya seperti ini, maka kemudian kita sungguh-sungguh merasa luar biasa. Tulisan ini 1000 tahun, 2000 tahun sebelum Masehi sudah mulai disampaikan, ya, dalam tradisi oral, lalu di dalam kalangan umat Allah ini, ya, umat beriman, kemudian dituliskan dalam bentuk kitab suci, ya, dan disampaikan kepada kita. Cerita yang sudah ribuan tahun yang lalu akan selalu menjadi relevan dan makin relevan untuk memberikan terang dalam hidup kita. Karena sesungguhnya cerita Adam dan Hawa itu adalah cerita tentang kita masing-masing, Anda dan saya. Di mana kita juga seperti Adam, seperti Hawa. Kalau kita memeriksa batin, melihat diri kita sendiri atau flashback dalam pengalaman hidup kita, lalu kita juga bisa mestinya mengakui, iya, aku juga pernah kayak Adam, kayak Hawa. Aku tergoda ini, dan meskipun aku sudah diberitahu, jangan, tapi kulakukan. Dan ternyata memang mendatangkan rasa malu, rasa susah, ya. Dan itulah kita makin sadar di situ kita butuh bantuan dari Tuhan yang menyelamatkan. Begitu kiranya, Marita. Terima kasih, Pastor. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita resapkan dalam hati sanubari kita apa yang sudah dibahas, dipermenungkan oleh Pastor Budi untuk kita semua pada bagian pertama ini. Dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Kembali Anda menyimak siaran Oase Rohani Katolik pada hari ini. Dan bersama Anda masih ada Pastor Yohanes Budi Raharjo SDB, serta saya Bernadette Marita akan menemani Pastor Budi dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Baiklah, kita melanjutkan menyimak permenungan dari Pastor Budi. Pastor, di bagian kedua ini kabar sukacita apakah yang ingin Pastor sampaikan? Baik, Marita, pendengar pemirsa, kabar sukacita. Memang kitab suci, apalagi Injil, itu kabar sukacita. Pada bagian pertama tadi, dari bacaan pertama, saya menyampaikan mungkin satu pandangan yang tidak sukacita, ya, karena ternyata perbuatan yang salah dari Adam dan Hawa mengakibatkan mereka, kita, ya, Anda dan saya mengalami susah payah, menderita, dan akhir paling buruk adalah kematian. Dan di situ tadi saya bilang, kita membuat kita menyadari kita butuh pertolongan. Dari siapa? Sang Pencipta yang turun tangan lagi. Ya, dan Ia selesai membuat karya penciptaan, lalu kita memahami dalam perjanjian baru, dalam Injilnya, ada karya Allah yang lain, yaitu karya penebusan, penyelamatan. Di situ Yesus datang. Kita orang Kristiani mengimani Yesus datang
untuk menyelamatkan kita, untuk menebus kita. Dan kita semua merasa, kita tahu kita orang yang lemah. Dan kita butuh bantuan untuk kita bisa bangkit, ya, berjalan menuju keselamatan, kebahagiaan itu. Dan Injil yang kita dengar hari ini juga saya yakin seperti bacaan pertama tadi, satu bagian perikop yang semua, saya yakin Anda semua sangat familiar. Kenal baik cerita tentang penggandaan roti dan ikan. Ya, mungkin cerita anak-anak juga senang mendengarnya. Bayangkan, cuma sedikit, orang begitu banyak dan makan dan sisanya kenyang, sisanya begitu banyak. Ya, sesuatu yang sangat familiar. Bahkan memang kalau dicermati, ini adalah contoh mukjizat yang tidak semua mukjizat yang diceritakan begitu, yang ditulis di semua penulis Injil, di semua tulisan Injil. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes semua mencatat peristiwa penggandaan roti dan ikan. Bahkan Markus menuliskannya 2 kali kisahnya itu. Matius juga 2 kali. Ya. Yang pertama, ya, yang kita dengar hari ini adalah cerita yang kedua. Yang pertama kan mungkin lebih juga umum dikenal, yaitu dengan 5 roti, 2 ikan, yang makan 5.000 orang, sisanya 12 bakul. Itu versi yang pertama. Dan ini sekarang yang kedua di dalam Markus, ya. Dan kita lihat tadi sebanyak ikan 7 itu, dan yang makan 4.000 orang dan sisanya 7 bakul. Ya, ada sedikit perbedaan jumlah angka-angka itu. Tetapi intinya sebetulnya sama. Yesus mengadakan mukjizat penggandaan roti dan ikan. Ya, dan tidak sebanding jumlah makanan dengan orang yang mau makan. Semua kenyang dan berkelimpahan. Ya. Dan kalau semua ada catatan, semua penulis Injil atau semua dalam keempat tulisan Injil tercatat, itu sudah menunjukkan bahwa cerita ini, kisah ini sungguh amat penting. Sampai semuanya mencatat. Ya. Dan lagi-lagi saya mau katakan, kitab suci itu menyampaikan pesan dalam tatanan yang bukan hanya secara kejadian, ya, peristiwa yang disebut sejarah atau yang ilmiah, bukan, tapi lebih dalam tatanan makna yang berguna mengenai kebenaran pesan itu, yang berguna untuk kebaikan manusia, jiwa kita, untuk sampai kepada kepenuhan hidup kita, kesempurnaannya. Nah, saya mau mengundang Anda semua untuk mendalami makna apa yang ada di sini yang mendalam itu. Karena tanpa mendalaminya, kita pasti umumnya akan sampai kepada rasa takjub, kagum. Wah, ini nabi yang seperti ini, mana ada yang lain yang bisa berbuat seperti itu. Hebat Yesus. Di dalam perjanjian lama, itu ada dikisahkan di kitab kedua Raja-Raja bab 4, yaitu Nabi Elisha. Nabi Elisha juga menggandakan roti. Tapi di situ rotinya 20 potong dan orang yang makan itu sebanyak 100 orang. 20 untuk 100 ya 5 kali. Nah, dan Yesus lebih lagi. Ya, rotinya lebih sedikit dan orangnya ribuan. Ya, jauh. Dan itulah kita mungkin nabi mana, orang seperti apa lagi yang bisa membuat macam ini? Tidak ada lain. Hanya Yesus satu-satunya dan sungguh luar biasa. Oh, haleluya, ya. Mungkin kita berhenti di situ tanpa mendalami lebih jauh makna itu. Sebetulnya yang mau disampaikan jauh lebih dari itu. Sekali lagi konteksnya di sini Tuhan yang datang menolong. Tuhan yang melihat orang-orang ini sudah sekian hari mengikuti Yesus,
dalam perjalanan, ya. Dan Yesus tidak mau menyuruh mereka pulang begitu saja. Bisa-bisa di tengah jalan mereka pingsan, ya, celaka nanti, ya. Bisa sampai meninggal, ya, karena kekurangan makan, kecapean. Dan itu lagi-lagi menjadi satu inspirasi, satu pencerahan. Kita semua hidup dalam perjalanan, ya, perjalanan hidup kan sebagai sebuah perjalanan. Dan Tuhan mau memberi kita makan supaya dalam perjalanan menuju rumah Bapa di surga, jangan sampai kita pingsan di tengah jalan. Jangan sampai kita tewas di situ, tidak sampai tujuan. Sayang sekali, karena Allah mau kita sampai tujuan, dan tujuan sampai dengan keadaan yang baik. Maka Ia mau memberi kita makan. Dan ceritanya Anda tadi sudah dengar, kita semua kenal dengan baik. Tetapi yang menarik adalah bahwa lebih lanjut yang makanan ini, tindakan Yesus ini sebetulnya adalah lambang dari yang kemudian kita tahu adalah Ekaristi. Itu dia, makanan yang sesungguhnya, ya, bagi peziarah. Ya kan, ada lagunya itu, Ekaristi, makanan bagi peziarah, dalam peziarahan iman, ya. Dan lihat kata-kata yang Yesus dicatat, dipakai di sini. Ia mengambil roti itu, mengucap syukur, dan memecah-mecahkan. Dan itu kata yang teknis untuk sebuah tindakan Ekaristi. Mengambil, ya, mengucap syukur, memecah. Maka tindakan liturgi di dalam Ekaristi juga seperti itu. Imam mengambil, mengucap syukur, ada doa syukur agung, lalu memecah, ya, sebelum membagikan seperti di sini. Dan Yesus meminta murid-murid meneruskan membagikan, ya. Imam dengan gereja meminta prodiakon, ya, untuk terus membagikan, ya. Semua makan. Dan ada sisanya dimasukkan dalam siborium, masuk ke tabernakel, ya. Gambaran kejadian ini lambang dari yang sesungguhnya adalah Ekaristi. Apalagi kalau Anda kemudian melihat paralel perikop ini versinya Yohanes, ya. Kalau versi Yohanes ada di Injil menurut Yohanes bab 6. Dan di situ ada kemudian bab yang begitu panjang, satu wejangan yang panjang dari Yesus mengenai makna itu semua, ya. Dan Yesus mengatakan, mereka cari lagi, kamu cari, saya pasti karena sudah makan roti itu kenyang, mau makan lagi. Tapi Yesus mengatakan, carilah, ya, makanan yang mendatangkan kehidupan kekal, ya, bukan yang binasa. Nah, lalu Yesus menjelaskan tentang makna itu. Ekaristi sebagai roti yang turun dari surga, ya, yang diberikan Bapa untuk hidup dunia. Disinilah kalau mengingat lagi kejadian ini, lalu kita mengerti kita perlu makan karena kita lemah. Kita seperti Adam dan Hawa. Kita lemah dan Tuhan mau memberi kita kekuatan supaya dalam persiarahan itu kita tidak tewas, tidak pingsan, tewas di tengah jalan, tapi kita terus bisa punya kekuatan berjalan di jalan Tuhan, ya, sampai ke rumah Bapa. Dan tadi saya mengutip tentang Injil menurut Yohanes bab 6, ya. Kalau Anda perhatikan di situ, sebetulnya di situ wejangan Yesus juga ada dua hal. Yesus mengatakan roti ini, ya, yang bagian pertama sebagai firman-Nya. Karena Yesus firman, sabda itu diberikan menjadi makanan. Ya. Yang bagian kedua, Yesus mengatakan, sungguh ini adalah dagingku dan darahku. Makanlah dan minumlah. Dan di situ Yesus bicara mengenai Ekaristi. Maka
membaca kejadian ini lagi, peristiwa ini mengingatkan kita tentang perayaan liturgi kita, yaitu misa. Misa ada 2 bagian, ya, menyangkut liturgi sabda dan kemudian liturgi ekaristi, ya. Dan disitulah makanan yang Tuhan terus berikan kepada kita peziarah dengan memberikan sabda yang perlu kita terima, kita makan, kita simak, kita renungkan, kita olah, ya. Dan itu yang memberi kepada kita hikmat, ya, seperti yang sedang kita renungkan terus dalam peziarahan sebagai umat di Keuskupan Agung Jakarta ini. Hikmat, supaya kita terus makin berhikmat. Karena kalau hidup kita makin berhikmat, ya, kita akan makin bermartabat. Makin bermartabat itu makin mulia, ya, sampai menuju, Bapak Uskup juga mengatakan dalam surat gembalanya membuka tahun hikmat itu kan, kepada kesempurnaan Kristiani, kesempurnaan kasih, ya, kepenuhan hidup itu, ya. Disitulah sabda menerangi kita apa yang menjadi siapa manusia kita ini, kenapa kita ada di dunia, untuk apa kita tujuannya, itu semua memberi hikmat, pengertian, pemahaman tentang nilai, tujuan dari hidup kita. Sabda Tuhan yang kita terima, kita makan, ya, dalam ibadat liturgi sabda itu, dalam perayaan misa, itu adalah bagian yang pertama, ya. Dan itu kan sabda yang didengarkan mencerahkan, ya, memberi kita hikmat, ya. Dan kemudian sabda itu terus memberi kita menumbuhkan iman. Karena kata Rasul Paulus, iman tumbuh dari pendengaran, dan pendengaran akan sabda Tuhan, ya. Nah, setelah kita dikasih makan sabda itu supaya kita berhikmat, ya, supaya iman kita tumbuh, tidak cukup di situ. Kenapa? Karena seperti Yesus katakan, roh penurut tapi daging lemah, ya. Daging lemah. Seperti kata Rasul Paulus, kehendak yang baik ada, tapi bukan melakukannya. Ya, jadi ada apa dengan diriku? Aku lemah. Aku sudah dikuasai dosa. Dan di situ Tuhan menyambung dalam perayaan misa itu dari liturgi sabda kepada liturgi ekaristi. Ya. Ambillah dan makanlah. Ambillah dan minumlah. Dengan tubuh dan darahnya kita makan dan diberi makan supaya kita itu menjadi kuat, punya strength, punya kekuatan. Untuk apa? Untuk bisa melaksanakan apa yang sudah kita dengarkan. Nah, itu. Kalau dengar berhikmat tapi tidak melakukan, percuma juga. Ya, Rasul Yakobus kan juga katakan itu. Punya iman tapi tanpa perbuatan, apa gunanya? Iman itu mati, sia-sia. Ya, tetapi setelah kita dapat hikmat, pencerahan itu, kebijaksanaan, ya, seperti tadi Mazmur juga mengatakan, ajarilah kami menghitung hari-hari, Mazmur tanggapannya, ya, hingga kami beroleh hati yang bijaksana, hati yang berhikmat, ya, permohonan dari sang pemazmur itu. Tapi tidak berhenti di situ, kita perlu kekuatan untuk bisa hidup menurut hikmat itu. Dan untuk itu Tuhan memberi kita makan dalam ekaristi yang kita terima. Ya. Nah, kalau kita menghayati, memahami, menangkap ini, wow, kita sungguh sangat apresiasi datang ke perayaan misa. Ya. Bukan sebagai satu kewajiban yang harus dipenuhi, tapi sebagai sebuah kebutuhan, sebagai suatu sumber kehidupan yang paling berharga dalam hidupku. Ya. Orang kalau mau tubuhnya bagus, ya kan? Oh, ada apa itu?
latihan-latihan tempat gym dan sebagainya, ya orang datang karena di sana pusat kebugaran, pusat badan jadi bagus. Orang datang mau karena mau dapat badan yang bagus, ya kan? Kalau di sana ada pusat kecantikan, segala kosmetik ada, dan apalagi diberikan gratis semuanya. Wah, semua berbondong-bondong ya. Malah dibeli, mahal pun dibeli. Karena mau jadi cantik, rupawan, ya kan? Awet muda, ya? Karena bagus. Siapa yang nggak pingin? Ya, semua mau ke sana. Dan tapi semua itu kan berlalu. Semua akan berlalu. Tidak ada yang terus bertahan dengan badan kita. Yang berharga betul adalah itu. Jiwa yang sempurna, ya, jiwa yang bagus, jiwa yang indah, yang cantik, yang tampan. Dan untuk itu sumbernya adalah Ekaristi, misa. Sabda dan Ekaristi adalah makanan yang Tuhan mau berikan kepada kita dalam perjalanan pesiaran hidup kita, supaya kita sampai ke rumah Bapa dalam keadaan yang baik, ya, malah dalam keadaan yang kiranya kita bisa mencapai kepenuhan hidup kita sebagaimana yang Tuhan rencanakan untuk kita semua, untuk Anda dan saya, ya. Jadi cerita Adam dan Hawa, cerita Anda dan saya yang karena keegoisan, ya, karena kelemahan kita sendiri masing-masing, kita melanggar jatuh. Tapi Tuhan yang mencipta, sekarang Tuhan yang menyelamatkan, membantu kita supaya memperbaiki, ya, bisa punya hikmat, bisa punya kekuatan, ya. Maka Rasul Paulus mengatakan Kristus adalah hikmat dan kekuatan kita. Dua itu yang perlu untuk kita mencapai tujuan hidup kita, ya, kepenuhan hidup di dalam Kristus bagaimana Allah rencanakan untuk kita semua. Begitu, Marita. Ya, terima kasih Pastor. Pastor, apa konteksnya dengan kehidupan manusia zaman sekarang, bacaan Injil hari ini atau bacaan pertamanya? Oh, selalu relevan, Ya. karena hidup kita kan dalam konteks sama, balik lagi saya bilang itu Adam dan Hawa. Saya bilang sangat relevan, untuk mungkin makin relevan. Banyak si ular-ular, ya, banyak penggoda-penggoda, banyak hoax, ya. Hoax itu kan ular juga pembuat hoax itu. Ya kan? Sri Paus Fransiskus mengungkapkan itu di dalam Hari Komunikasi Sosial Sedunia. Ya, dia yang terakhir itu beliau merefleksikan dari kisah ini ular, hoax. Karena yang benar dipelintir. Ya. Yang mestinya boleh semua kecuali ini dikatakan pasti Tuhan kan bilang nggak ada yang semuanya nggak boleh kan, gitu kan, mulai dipelintir, ya. Lalu yang Tuhan bilang jangan, kalau makan ini kamu akan ini, malah dia pelintir lagi tuh, hoax. Dia bilang, oh kalau tidak, kalau kamu makan kamu justru jadi kayak Allah, gitu kan. Nah, jatuh di dalam sangat relevan, makin relevan, ya, di zaman seperti ini. Ada penggoda-penggoda yang selalu membuat yang menggiurkan, ada yang membuat hoax seperti itu. Dan besar kemungkinan, ya, pasti karena kelemahan kita jatuh. Ya. Dan kita jatuh, dan justru disinilah sabda Tuhan, ya, berita keselamatan. Allah datang menolong. Allah datang menyelamatkan dan mau memberi kita kekuatan. Ya, kekuatan dengan makanan yang Ia berikan, ya, supaya selamat sampai rumah, ya. Dan maka itulah gunanya kita mendengarkan sabdanya. Bagi para pendengar ORK ini, ya, pemirsa semuanya, Anda memberi waktu seperti ini untuk pemirsa mendengarkan renungan ini, itu juga mau terus dapat makanan, ya. Mungkin orang yang nggak peduli dengan hal-hal seperti ini mungkin pakai waktu untuk yang lain, ya. Justru yang seperti ini salah satunya, ya, untuk mendapat makanan. Tapi lebih dari itu, kita sebagai orang Katolik tidak hanya dapat makanan sabda,
ya, tapi juga ekaristi, tubuh dan darahnya. Karena kita tidak cukup punya hikmat, tapi kita perlu punya kekuatan untuk bisa hidup dalam hikmat itu, hidup seperti Kristus itu, hidup seperti saudara sulung kita, ya, Sang Putra yang sangat berkenan pada Bapa, supaya kita bisa menjadi seperti Dia, ya. Dan tentu sangat relevan dan mengingatkan kita semua dalam pesiarahan hidup kita, ya, tentang perlunya mendapat makanan ini, datang kepada Tuhan yang mau memberi kita makan untuk menyelamatkan kita, begitu. Ya, baik Pastor. Adakah pesan-pesan dari Pastor kepada sahabat Oase Rohani Katolik agar menjadi bekal bagi sahabat Oase Rohani Katolik? Ya, tentu seperti tadi saya sudah tersirat saya sampaikan, kita perlu terus memberi waktu, ya, memberi waktu dalam hidup doa, mendengarkan sabdanya, ya, makan dari sabda Tuhan, ya, seperti Maria yang duduk di kaki Yesus, ya, daripada Marta yang terus sibuk sana kemari menyusahkan diri dengan banyak hal, lupa bahwa yang terpenting, yang paling berharga ada di situ. Banyak manusia modern seperti itu, seperti Marta yang sibuk terus, dan seperti Tuhan tegur, kamu menyibukkan, ya, menyusahkan diri dengan banyak perkara. Hanya satu yang penting. Dan Maria mengambil yang paling berharga itu, yang tidak ambil bagian yang tidak akan diambil daripadanya, ya. Nah, saat duduk seperti itu, ya, seperti Anda mendengarkan siaran ini, saya bayangkan itu mengambil sikap seperti Maria, ya. Dalam hidup, ya bukan hanya duduk terus dari pagi sampai malam, tapi itu gunanya, habis itu semua menjiwai untuk kita mengisi hari kita seluruh hari dengan pesan itu, dan menjiwai, memberi kabar sukacita, dan kita menghidupinya dengan kegembiraan, dengan sukacita, dengan semangat, dengan kesaksian akan kebenaran. Hidup beriman itu seperti ini loh, ya, menurut profesi kita masing-masing, di tempat kita kerja, di tempat keluarga, komunitas yang seperti itu. Kalau kita masing-masing melakukan seperti itu, wah, efeknya kan hebat sekali, ya, dan dunia akan jelas beda, menjadi lebih baik, ya, karena Tuhan selalu mau menciptakan yang baik, menjadikannya baik, bahkan lebih baik, dan bahkan menuju kepada kesempurnaan, begitu. Ya, terima kasih Pastor. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, dengan demikian usahlah sudah jumpa kita dalam Oase Rohani Katolik hari ini. Pastor Yohanes Budi Raharjo STB dan saya Bernadette Marita mohon pamit dari ruang dengar Anda. Tetap semangat dan selalu tersenyum. Kita akan tutup jumpa kita dengan doa penutup dan berkat Tuhan melalui Pastor Budi. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, Engkau selalu berbelas kasih terhadap kami semua. Engkau berbelas kasih kepada kami yang lemah dan berkekurangan. Bantulah kami dengan rahmat-Mu, agar kami terus bisa menimba kekuatan daripada-Mu untuk mampu berjalan di jalan-Mu. Untuk kami juga bisa menjadi pembawa kabar sukacita. Untuk hidup kami makin berhikmat, dengan demikian makin bermartabat. Untuk kami dapat makin memuliakan Engkau dalam hidup kami, seturut panggilan hidup kami masing-masing. Jadikanlah kami perpanjangan tangan-Mu untuk menyalurkan juga berkat-Mu bagi sesama kami. Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Dan semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik,
Sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Mari amalkan Pancasila, kita berhikmat, bangsa bermartabat. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. When I survey the wondrous cross on which the Prince of Glory died, my riches can I count but loss, and pour contempt on all my pride. Forbid it, Lord, that I should boast, save in the death of Christ my God. All the that charm me most, I sacrifice them to His blood. See from His head, His hands, His feet, sorrow and love flow mingled down. Did earth such love and sorrow meet, or thorns compose, so reach a crown.